Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajibin. Bapak-bapak dan ibu serta kawan-kawan yang bergerak Salawat Channel. Tempat saya lagi hujan, jadi mohon maklum. Eh, Suaranya mungkin masuk juga atau juga tidak terlalu pengaruh. Saya ingin membacakan eh, satu lembaran yang terdapat pada Raddu Muhammad karya Allah Yarham. Ini bunyinya adalah tentang sholawat yang di awal-awal itu dicantumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awwalin. Wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin. Wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'i a'la. Wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammadal wasilata wasyarafa wad darajatal kabirata. Allahumma inni amantu bi Muhammadin walam arahu fala tahrimni yaumal qiyamati ra'yatahu warzuqni sohbatahu wa tawaffani ala millati wasakini wasikini min haudihi masyaraban rawiyan syairan hani'an la ma la adma'u ba'dahu abadan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakama amantu bi Muhammadin walam arahu fa'arifni fil jinani wajhahu. Allahumma balig ruhi Muhammadan. Allahumma balig ruha Muhammadin anni tahiyatan kasiratan wa salaman wa sallallahu ala rasulihi wa na'imatil mayamina min alihi wa sallama tasliman kasira. Saya akan coba untuk membacakan hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Mukarram Dr. Dimitri Mahayana yang menulis buku Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini menjelang bulan Muharram, tapi tidak mengapa kita bacakan saja hadis-hadis yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya akan bacakan misalkan hikmah yang nomor 32. Rasulullah SAW itu sangat pemaaf. Dikaulah yang membalas setiap keburukan dengan sebaik-baik kebaikan. Dikaulah yang telah memaafkan Wahsy, sang pembunuh paman tersayang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW. Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi burdun najm raniyun ghalidul hashimiyati fadarakahu a'rabi fajaddamahu jaddabatan syadidatan hatta nadaratu ila safhatin atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallama qad asarat bihi hasyiatur ridai in syiddati zadabatihi summa qala murli min malillahi alladhi indak fal tafata ilaihi fadhahika summa amara lahu bi'ata'. Ini terjemahnya akan saya bacakan. Saya pernah berjalan bersama baginda Nabi Muhammad SAW yang memakai pakaian bergaris dari Najran yang berklim tebal. Seorang Arab dusun datang menghampiri beliau, lalu menarik pakaian beliau dengan keras, hingga saya lihat kerasnya tarikan pada pakaian beliau, meninggalkan bekas pada bahu beliau. Kemudian orang Arab dusun itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, berilah aku harta Allah yang engkau miliki." Baginda Nabi Muhammad SAW menoleh kepadanya
sambil tersenyum, kemudian beliau memerintahkan agar orang tersebut diberi sejumlah harta. Eh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dari sana kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat baik, orang yang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun diberi meskipun dengan tindakan-tindakan yang kurang beradab atau kasar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan ketika orang dusun Arab itu tidak memperlakukan Nabi secara mungkin karena belum punya keimanan, belum punya sopan santun dan sebagainya, sehingga dia memperlakukan menarik Nabi dan seperti itu. Tapi karena Rasulullah SAW Raufur Rahim, orang yang pemaaf dan sebagainya, jadi Rasulullah SAW tidak terlalu mengindahkan pada aspek itu, tapi beliau melihat pada pesan yang ingin dikendaki oleh orang itu, yaitu meminta pakaian karena mungkin dia tidak punya atau mungkin kurang sehingga harus diberi. Dan Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk memberikannya. Masuki pada nomor yang 33, Rasulullah SAW memaafkan kaum Quraisy. Ini masih tetap tentang memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini Al-Qalam ayat 4 yang biasa juga disampaikan kalau orang-orang yang sedang berceramah tentang Maulid Nabi, tentang keteladanan Nabi, tentang kesosok luar biasaan, keistimewaan Rasulullah SAW. Dalam kitab Muhammad fi Quran dikisahkan bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW memaafkan kaum Quraisy pada saat beliau berada di puncak kekuasaan dan kemuliaannya. Ini mungkin terkait juga dengan yang Futuh Mekah itu yang Rasulullah SAW memberikan pemaafan yang luar biasa kepada penduduk Mekah pada saat itu. Padahal kita tahu bahwa demikian dahsyat gangguan menyakitkan yang telah dilakukan kaum Quraisy kepada beliau. Jadi Rasulullah SAW itu dalam keadaan yang menang pun, dalam keadaan yang sudah punya kekuasaan, dia tidak memanfaatkan untuk membalas dendam atas perilaku kaum Quraisy dahulu terhadapnya sebelum hijrah itu ya. Apa kata-kata yang keluar dari bibir yang mulia ini? Jadi apa kira-kira yang disampaikan Rasulullah SAW terhadap kaum Quraisy yang dulu mengusirnya, yang dulu mengancamnya, yang dulu hendak ingin membunuhnya dan sebagainya? Beliau bersabda, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, doanya luar biasa. Ya Allah, maafkanlah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Jadi Rasulullah SAW sangat husnuzon terhadap kaum Quraisy karena mereka itu tidak mengerti, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah SAW, tentang perkhidmatan, tentang kesopanan, tentang sikap budi pekerti pada Rasulullah SAW. Jadi mohon ya Allah, maafkanlah mereka itu karena belum mengerti. Nanti kalau sudah dikasih tahu, ya kalau begitu bengal masih bengal, mungkin bisa dihitung ya. Dalam kesempatan lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Afallahu ankumud habu fa'antumud tulaqa. Nah, semoga Allah memaafkan kalian. Pergilah kalian. Dan kalian adalah orang-orang yang bebas. Jadi, setelah dimaafkan, orang-orang Quraisy itu oleh Rasulullah SAW kemudian diberi kebebasan, diberi pembebasan. Jadi dia silahkan pergi saja, kayak gitu ya. Tidak perlu lagi merecoki dan sebagainya. Dan saya kira itu betul-betul menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling berakhlak. Satu lagi tentang akhlak Rasulullah SAW, dikaulah yang membalas seluruh keburukan dengan sebaik-baik kebaikan. Dikaulah yang telah memaafkan Wahsy, seorang sang pembunuh paman tersayang. Dikaulah yang telah memaafkan kaum Quraisy yang demikian keji dan kasar. Al-Quran menjelaskan keagungan sikap lembut baginda Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran ayat 159, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Jadi Rasulullah SAW sebagai orang yang berakhlak, sebagai orang yang agung, sebagai yang mulia,
istimewa dan pemaaf itu karena memang di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau menjadi orang yang pemaaf, agar beliau jadi orang yang tidak berhati kasar, kemudian memaafkan mereka. Terima kasih. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.